Anak laki-laki ini, kok mirip sekali dengan centing waktu kecil. Adik kita minta maaf sama nenek. Nenek maaf. Adik kalian kembar. Nenek mama bilang kami ini kembar laki-laki dan perempuan. Saya Sinsing, kakak saya Yuyu. Nenek saya dan adik mau ke pintu tunggu mama. Nanti mama cari kami khawatir. Nenek dadah. Direktur. Kenapa Bapak datang sendiri ke taman kanak-kanak? Anak-anak tadi namanya apa? Dua itu belum pernah lihat. Dia bukan dari taman kanak-kanak kita. Mungkin dari luar main ke sini. Anak laki-laki itu mirip sekali dengan centing. Jangan-jangan benar-benar kebetulan. Segera surat tuan muda pulang temui saya. Baik. Pergi. Mama hari ini. Bukan mau inspeksi taman kanak-kanak baru. Apa yang begitu buru-buru surat saya pulang? Bermain perannya Fu Centing. Bermain peran saya bermain peran apa? Kamu tahu saya sangat ingin punya cucu. Masih saja di depan saya bermain peran Tang Seng. Tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Jangan-jangan di luar ada kesalahan. Harus bertanggung jawab sama wanita lain. Mama, kamu kenapa lagi? Hari ini saya lihat anak laki-laki. Mirip sekali dengan kamu waktu kecil. Jangan bilang itu cuma kebetulan. Mama tidak berpikir saya punya anak di luar. Bukan tidak mungkin. Saya rasa kamu sudah terlalu ingin punya cucu. Sudah terlalu ingin coba saja tahu. Mau coba apa? Kemari. Segera minta asisten Wang bawa ke rumah sakit. Lakukan tes DNA. Lihat apa masih ada yang mau bilang. Benar-benar anakku. Jangan-jangan waktu itu. Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Dia hamil anakku. Amitabha Buddha melindungi. Kembar laki-laki dan perempuan. Keluarga Fu akhirnya punya keturunan. Kembar laki-laki dan perempuan, Bu. Bukan cewek ini. Dia punya kakak laki-laki, aduh jangan mikir lagi. Cepat pergi ke sekitar TK Malaikat. Gali sedalam 3 meter, pasti temukan 2 anakku. Bawa mereka kembali cepat. Kalau gak ketemu kamu juga jangan pulang. Ini anaknya kayak gimana? Cari kayak waktu kamu kecil cepat. Aku bisa cari pelukis Wu. Dia bisa gambar anaknya berdasarkan deskripsiku. Bikin gambar anakku jadi aku bisa pasang. Gambar cucu laki-laki dan perempuanku. Di rumah. Sin Yuyu, kalian tunggu ibu di sini. Ibu mau antri wawancara, oke? Tenang Bu, aku akan jaga adik. Baiklah Suani. Baru dipecat dari TK Malaikat. Sekarang kesini ganggu anak orang lagi. Kepala sekolah. Kamu. Kepala sekolah. Anda jangan sampai mempekerjakan wanita ini. Jangan biarkan 2 anak haramnya masuk sekolah. Nyonya ini adalah rekrutmen TK. Tolong perhatikan kata-kata Anda. Kepala sekolah saya tadi panik. Anda tidak tahu wanita ini hidup tidak teratur. Hamil sebelum menikah dan dulu waktu di TK Malaikat sama saya. Malah menyuruh anaknya memukul orang. Orang seperti ini bagaimana bisa jadi guru? Kamu bohong, dia yang duluan sebut aku anak haram. Bukan begitu, kamu pernah lihat ayahmu. Tahu namanya apa? Sudahlah. Nyonya, saya tahu Anda dan anak. Mungkin ada alasan tersendiri. Tapi untuk bisa bekerja di taman kanak-kanak kita, reputasi juga menjadi syarat penilaian. Saya mengerti, terima kasih kepala sekolah. Cek semua taman kanak-kanak dan taman di sekitar. Kita harus menemukan kedua anak itu. Ya. Mama baik-baik saja.
Kupu-kupu. Yuyu. Ayo. Lihat itu keluarga Fu, keluarga terkaya di Provinsi Selatan. Mencari putra kecil mereka dengan imbalan besar. Betapa meriahnya. Wanita dari keluarga mana yang begitu beruntung? Katanya mereka kembar laki-laki dan perempuan. Sekarang posisinya pasti aman, belum tentu. Kamu pikir siapa saja bisa menjadi istri direktur? Meskipun tidak bisa menjadi istri direktur, keluarga Fu pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Setidaknya tidak perlu khawatir untuk sisa hidupnya. Ayo. Melahirkan anak untukku bukanlah hal yang memalukan. Kalau tidak, mengapa melihat iklan tidak muncul? Fu, jangan bercanda asalkan Anda mau. Semua wanita terkemuka di kota akan berebut untuk melahirkan anak Anda, dan wanita itu pasti akan datang melihat iklan kita. Kalau begitu, mari kita berkeliling beberapa kali. Ya, semua departemen perhatikan. Berputar di sekitar taman dan taman kanak-kanak beberapa kali. Mama meledak. Ya, Mama meledak. Menjadi monster kecil. Mama hebat tidak? Tidak hebat. Katakan hebat. Kekanak-kanakan. Mama lihat uang yang saya hasilkan. Saya tidak mengenal mereka. Mama lihat itu kakak. Jika tidak menemukan pekerjaan, biaya sewa bulan depan akan menjadi masalah. Mama, maaf. Apakah saya seharusnya tidak memukul Lizzie Tao? Tidak, kamu tidak salah. Ini kesalahan Mama, membuat kalian menderita di sekolah. Tapi jika dibuli harus melawan. Tapi harus dengan cara yang tepat. Tahukah kamu? Mama, tapi bagaimana dengan pekerjaanmu? Ah, tidak apa-apa, Mama hebat kok. Mama juga kuat. Mama pasti akan menemukan pekerjaan untuk menghidupi kalian. Mama semangat. Tapi malam ini, kita hanya bisa makan mie instan. Mama, kami paling suka makan mie instan. Kalian tunggu di sini dulu. Mama akan mengembalikan barang ini ke orangnya. Ya, ke keluarga Fu. Katakan bahwa anak yang hilang selama ini sudah ditemukan. Mereka mencari pengasuh anak full-time yang berkualitas. Pengasuh anak. Syaratnya harus punya kasih sayang, itu masih bisa. Tapi juga harus bisa banyak bahasa. Ini agak susah dicari. Halo, saya bisa banyak bahasa. Apa saya bisa? Yuyu Sin Sin. Nanti kalian harus baik-baik ya. Pastikan orang tahu anak-anak Mama. Kalian yang terbaik. Tenang saja, Mama. Ayo. Ibu Fu katanya kamu sudah menemukan cucu-cucumu. Apakah sudah dilakukan tes DNA? Ya, keluarga Fu ini kan besar. Mungkin banyak wanita yang tidak tulus ingin mengambil kesempatan ini. Kamu harus sangat hati-hati. Semuanya terlalu khawatir. Ini menyangkut keturunan keluarga Fu. Saya pasti punya bukti yang kuat sebelum mengumumkannya. Tidak mungkin salah. Itu bagus. Tapi ibu Fu anaknya sudah kamu akui. Lalu bagaimana dengan ibunya? Demi pendidikan anak, tentu saja akan saya nikahi juga. Ini mungkin tidak tepat. Bagaimana jika dia wanita licik yang tidak tulus? Bisa jadi ancaman bagi grup Fu. Benar-benar Ibu Fu. Lalu apa pendapatmu? Ibu Fu, lihatlah putri kami Sinyi. Cantik sekali sayangnya. Sekarang belum menikah, dia sangat suka anak-anak. Tidak perlu saya sudah memerintahkan. Untuk mencari guru privat yang berkualitas, cari guru privat kamu harus hati-hati. Jangan cari yang punya anak, kenapa? Yang punya anak bukannya lebih berpengalaman. Kamu tidak tahu banyak orang yang mencari cara untuk membawa barang-barang majikan satu persatu ke rumah.
Itu untuk digunakan anak mereka sendiri. Orang seperti itu banyak sekali memang. Kamu harus mendengarkan nasihat. Halo. Apa yang tidak boleh punya anak? Apakah kamu punya anak? Tidak, tentu saja tidak. Saya masih single, mana mungkin punya anak. Sinsin Yuyu, kalian main di sini dulu. Mama akan menjemput kalian setelah selesai wawancara, oke? Saya akan menjaga adik. Saya akan mendengarkan kakak. Baik-baik menunggu mama menjemput kami. Sangat baik, jika ada sesuatu yang terjadi, kirim sinyal darurat ke saya, mengerti? Tuan Su, Nyonya sudah datang. Aneh. Wanita ini sepertinya pernah lihat di mana ya? Aneh. Orang ini sepertinya pernah lihat di mana ya? Tidak mungkin. Dia adalah CEO Grup Fu. Bagaimana mungkin saya pernah bertemu dengannya? Nyonya Su, ibu saya ada urusan mendadak. Saya akan mengajak Anda melihat area aktivitas anak dulu. Silakan. Ini semua kami siapkan dengan tergesa-gesa. Entah lengkap atau tidak. Nyonya Su bisa main piano. Bisa. Mama. Mama, kami sangat bahagia punya kamu. Tidak menyangka kamu bermain begitu baik. Piano merek ini saya bermimpi. Ingin membelikan anak saya satu. Kamu punya anak. Bukan. Maksud saya, jika saya punya anak. Saya yatim piatu sejak kecil, tidak punya mainan apapun, jadi saya berpikir, suatu hari jika saya punya anak, akan memberikan semua yang bisa saya berikan padanya. Oh begitu. Sebenarnya punya anak tidak masalah. Benarkah? Tapi saya tidak punya anak. Tidak ada. Ini ada mainan anak perempuan. Ada juga mainan anak laki-laki Fu Xiansheng. Kalian punya 2 anak. Fu Xiansheng benar-benar beruntung ya, punya anak laki-laki dan perempuan. Ayo, kamu pasti Su Xiaojie ya? Bisa bicara sekali. Mama. Fu Tai, halo. Su Xiaojie, kamu belum tahu ya, keluarga kami adalah sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak kembar laki-laki dan perempuan. Ya benar, anak kembar laki-laki dan perempuan. Kamu pernah lihat langsung anak kembar laki-laki dan perempuan belum? Saya. Memang cukup langka. Teman-teman saya tidak ada yang pernah punya anak kembar laki-laki dan perempuan, kecuali saya. Benar kan, keluarga Fu kami turun-temurun hanya punya 1 anak. Tidak menyangka Centing begitu hebat. Bisa melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan berkat berkah Buddha. Berkah? Mama. Ayo sekarang malu ya? Dulu waktu mulai ceroboh akhirnya menelantarkan, kenapa tidak malu? Kamu ngomong apa sih, siapa yang ceroboh dan menelantarkan? Su Xiaojie, jangan bicara dengannya. Saya pria brengsek. Su Xiaojie, saya kasih tahu ya, 2 anak kecil saya. Tampangnya sangat gagah dan cantik anak laki-lakinya. Kecil dulu mirip sekali dengan Centing. Saya tunjukkan fotonya ya. Ayo, maaf ya, saya terima telepon dulu. Weli Tai main mahjong ayo. Setelah ini tidak bisa main mahjong lagi. Bukan cucu saya mau pulang.
Benar-benar sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Ayo, anak kembar laki-laki dan perempuan pernah lihat belum? Anaknya belum ditemukan. Sudah pamer sampai semua orang tahu. Anaknya belum ditemukan. Ya, Sebelum anaknya ditemukan, tidak pantas untuk terlalu mencolok. kamu benar. Kami terlalu bersemangat sampai lupa diri. Hanya sibuk mencari anak. Lupa risiko tersembunyi ini. Segera turunkan semua poster dan tambahkan 10 kali lipat personel apapun yang terjadi. Kita harus segera menemukan anak itu. Mama, Meskipun dia brengsek, tapi dia benar-benar menyayangi anaknya. Sayangnya Yuyu dan Sinsin tidak bisa merasakan kasih sayang ayah seperti itu. Sinsin Yuyu. Kalian ingin punya ayah tidak? Iya, biar Sinsin bisa naik kuda. Iya. Biara mama tidak perlu kerja keras lagi. Kenapa Suani? Rindu sama pria ya? Di sini apa yang sebenarnya kamu mau? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Kamu baru keluar dari rumah kakak Centing, kenapa? Mau melamar jadi guru privat di keluarga Fuya? Tidak ada urusannya denganmu. Tahukah kamu siapa yang menyarankan pada Nyonya Fu untuk tidak mempekerjakan wanita yang membawa anak hanya dengan alasan itu saja? Kamu jangan harap bisa masuk ke keluarga Fu lagi. Aku tidak bisa masuk. Kamu juga tidak bisa masuk kalau tidak. Kenapa kamu di sini cuma bisa ngomong doang? Dasar jalang. Sekarang aku akan tunjukkan padamu. Apakah aku cuma bisa ngomong doang? Tahan dia. Apa-apaan ini, lepaskan aku di sini, kamu gila ya? Kamu tahu betul kelopak bunga bisa memicu alergi asmanya. Kalau ada masalah hadapi aku saja, jangan ganggu anakku. Aku benar-benar tidak tertarik untuk merebut apapun darimu. Kalau tidak tertarik, kenapa kamu melamar? Aku hanya ingin menghidupi anak-anakku. Kalau kamu mau melamar aku, mengundurkan diri, aku mengalah untukmu. Cukup. Kamu mengundurkan diri, aku butuh pengorbananmu. Aku hanya perlu bilang pada Tante Wan bahwa kamu hidup bejat, melahirkan anak tanpa menikah. Kamu jangan harap bisa masuk ke keluarga Fu lagi. Di sini apa yang sebenarnya kamu mau? Bawa kedua anak harammu itu pergi dari Tongcheng. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. berhenti. Ayah. Kakak Centing wanita ini yang pertama kali berbohong. Menipu kamu dan Tante Wan, dia jelas-jelas punya sepasang anak haram. Tapi kalian bilang dia tidak punya anak sampai bisa mendapatkan pekerjaan ini. Aku hanya memberinya pelajaran saja. Ayo. Kalian berdua ibu dan anak beresek ke keluarga Fu dan memberikan saran yang tidak jelas. Bilang cari guru privat tidak boleh punya anak. Apa kalian pikir IQ kalian lebih tinggi dari orang lain sampai bisa datang ke keluarga Fu dan memberikan nasihat? Bukan begitu Kak Centing. Mana ada ibu yang tidak memihak anaknya sendiri? Itu fakta. Tidak masuk akal kalau begitu TK hanya bisa merekrut guru yang tidak punya anak. Siapa yang direkrut dan siapa yang tidak? Itu urusan bos. Bisa kamu orang rendahan ikut campur? Urusan keluarga Fu juga bukan urusanmu untuk ikut campur. Kak Centing, kalau bicara soal kedekatan, aku lebih dekat denganmu, keluarga kita sudah lama berteman. Kenapa kamu selalu membelanya? Jangan asal nyambung. Keluarga Fu dan keluarga Li tidak terlalu dekat. Di sini kamu tahu dia alergi bunga. Tapi sengaja menggunakan bunga untuk memicu alerginya. Kamu benar-benar berhati ular. Apa? Bunga apa? Mungkin kamu sendiri yang siapkan diam-diam. Ingin memfitnahku di depan Kak Centing. Di sini, kamu bicara tanpa pikir panjang ya. Aku memfitnahmu dengan mengorbankan nyawa anakku sendiri. Siapa tahu orang seperti kamu yang 3 kali makan sehari saja susah demi uang bisa melakukan apa saja. Kamu. Tuan, saya sudah menghubungi polisi. Polisi sedang memeriksa rekaman CCTV. Nyonya Li Xinyi, Anda diduga mengancam keselamatan orang lain. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Aku tidak, kalian memfitnahku. Di sini bukti sudah jelas kamu masih keras kepala.
Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nyonya Suani sebagai pihak yang terlibat. Silakan ikut kami untuk memberikan keterangan. Anda pergi saja, saya akan bawa mereka ke rumah sakit untuk merawat luka. Nanti Anda langsung ke rumah sakit saja. Terima kasih Pak Fu. Kakak Centing, kamu benar-benar akan membiarkan aku ditangkap? Kalau Tante Wan tahu, Apa? Kamu ingin aku melanggar hukum? Bahkan jika ibuku tahu, dia hanya akan memutus hubungan dengan kalian. Kalau tidak percaya, coba saja. Kakak Centing. Cepat bawa ke rumah sakit. Baik. Ah, Nyonya. Kamu baik-baik saja? Tadi entah kenapa. Tiba-tiba merasa tidak enak, dada sangat tidak nyaman. Nyonya, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Di luar kenapa ribut sekali? Ada apa? Ada anak kecil serangan jantung. Ayah anak itu dan seluruh keluarganya datang ke rumah sakit. Jadi suaranya agak besar. Kamu lihat ayah itu. Kalau saja Centing punya setengah tanggung jawab seperti dia, tidak akan membuat kita terpisah selama ini. Aduh, entah dua anak kecilku. Di luar sana sudah menderita berapa banyak. Aduh Nyonya. Aku dengar, Tuan Muda hari ini memimpin pencarian besar-besaran. Tenang saja si kembar kita. Segera akan kembali. Baguslah si kembar. Anak yang tadi dibawa juga sepasang kembar. APA? Juga sepasang kembar? Iya, tapi anak yang baik ini. Tidak tahu dipukul oleh siapa, kepalanya berdarah. Membuat ayahnya sangat panik. Ada ayahnya. Anaknya dipukul orang. Entah dua anakku HMPH. Siapa yang berani menyentuh rambut cucuku? Aku akan membunuh keluarganya. Anakku? Kalian ada di mana? Jangan sampai ada yang mengganggu kalian. Nenek sedih memikirkannya. Ibu. Ibu, bagaimana kabarmu? Dadaku sakit. Cepat panggil dokter-dokter. Ah, ini penyakit hati. Penyakit hati harus disembuhkan dengan obat hati. Saya harus melihat cucu saya yang tercinta. Baru penyakit saya bisa sembuh. Baik, saya akan segera menambah tenaga. Saya akan menggali tanah sedalam 3 meter untuk menemukan anak-anak itu. Saya akan memberikan hadiah 100 juta atau tidak 10 juta. Ah, tidak 100 juta, siapa yang bisa menemukan? Cucu saya yang tercinta akan diberikan hadiah 100 juta. Baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Keadaan sementara stabil. Tapi Apa? harus segera dioperasi. Dia hari ini mengalami ketakutan ditambah serangan asma. Keadaannya lebih parah. Operasi. Baik, kita akan operasi. Tapi dokter, apakah operasi ini berisiko? Setiap operasi pasti ada risikonya. Beberapa tahun lalu ada satu kasus. Tidak dioperasi disembuhkan oleh seorang tabib tua. Apakah kamu tahu di mana tabib tua itu? Katanya dia pernah disakiti oleh orang yang pernah dia bantu. Hingga istri dan anaknya pergi, jadi dia kecewa. Sejak itu kecuali seorang tokoh besar yang pernah membantunya, dia tidak lagi mengobati orang lain. Dokter, saya mohon. Katakan siapa dia, di mana dia, saya akan memohon padanya. Tidak ada yang tahu di mana dia. Tapi, tokoh besar yang pernah membantunya sedang berada di rumah sakit kita. Ambil obat sesuai resep ini. Tanyakan dengan jelas ke apotek. Ingat asal dan berat bahan obatnya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Saya mengerti, Sue Shenyi. Ya.
Penyakitmu ini penyakit keturunan. Sebelumnya sudah melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Sekarang hanya bisa dipertahankan. Kamu harus mengontrol emosimu. Hah, kamu bicara dengan mudah. Cucu saya sampai sekarang belum ditemukan. Bagaimana saya bisa tidak sombong dan tidak mudah marah? Ibu sudah melakukan pencarian menyeluruh. Hah, Lau Sue. Kamu bilang ini penyakit jantung keturunan. Jadi cucu laki-laki dan perempuan saya. Apakah mereka juga akan mewarisi penyakit ini? Penyakit ini hanya menular ke perempuan bukan laki-laki. Jadi anak laki-laki dan cucu laki-laki seharusnya aman. Tapi kemungkinan besar cucu perempuan akan mewarisinya. Apa? Mama kamu baik-baik saja. Centing cepat. Cepat cari cucu perempuan kesayangan saya. Saya sakit hati memikirkan mereka harus menderita seperti ini. Saya merasa semakin sakit. Baik, jangan terlalu emosi. Saya segera pergi. Paman Sue. Kebetulan saya punya teman. Anaknya juga punya penyakit jantung. Apakah kamu? Apakah temanmu ini perempuan? Iya. Tidak heran orang bilang, kalau ada ibu tiri pasti ada ayah tiri. Anak kandungmu sendiri belum ketemu. Sudah mulai peduli sama anak orang lain. Saya kasih tahu ya, kecuali ibu dari cucu kandung saya. Kamu jangan harap bisa menikah dengan siapapun. Mama. Kamu ngomong apa sih? Kamu ini tidak masuk akal. Kamu anak durhaka. Kamu masih mau berdebat sama mama. Perawat dua anak yang tinggal di sini mana? Ibunya menghemat biaya jadi mereka dipindah ke bangsal biasa. Oh, terima kasih. Tidak apa-apa. Setiap hari kamu tidak peduli apa-apa. Bahkan saat anak sakit kamu tidak mau menemani. Ada atau tidak ada kamu di rumah ini sama saja. Kalau bukan saya yang cari uang, anakmu mau makan apa, mau berobat pakai apa? Kamu lihat orang lain dua anaknya sakit parah. Ayahnya bahkan tidak pernah datang menjenguk. Dia tidak mengeluh sama sekali, tidak seperti kamu ini. Saya kenapa kalau kamu bisa cari saja yang seperti itu? Hari ini saya akan carry. Kamu, Mama. Hati-hati. Kamu terluka. Sudah cukup ributnya. Maaf. Sakit ya? dengar ya. Kecuali ibu cucuku. Kamu tidak akan menikahi siapapun. Tidak sakit. Kamu bukan terbuat dari besi. Luka itu sakit, kenapa harus pura-pura kuat? Aku tidak punya hak seperti itu. Mama masih sakit ya? Ayo. Kalau sakit peluk Yuyu. Mama peluk Yaya. Jadi tidak terlalu sakit kan? Ya. Sepertinya tiba-tiba tidak terlalu sakit. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Tiga hal pertama. Tambahkan 10 kali lipat orang untuk mencari. Kedua, buat acara undian di rumah sakit, atur Suwani menang. Masuk ruang perawatan khusus dengan biaya gratis. Ketiga, selidiki semua bisnis grup Lee. Mama, mereka sedang apa sih? Mereka sedang mengadakan undian, kalian juga ikut antri ya? Undian, aku mau ikut undian. Sin Sin Yuyu.
Sayang, kita ke lantai atas dulu. Minta kakek dokter ajaib untuk mengobati Sinsin. Kenapa tidak bisa ikut undian dulu? Nanti dia besar diambil orang lain. Sebentar lagi dokter akan melepas jahitan sambil menunggu. Kebetulan masih sangat memprihatinkan. Oh, aku mengerti. Ternyata untuk meminta belas kasihan itu keahlianku. Nanti kalian berdua minggir lihat aku. Kalau begitu semuanya tergantung padamu, ayo. Siapkan rencana kedua. Maaf, di lantai atas hanya ada dokter dan perawat. Orang lain dilarang masuk, silakan kembali. Aku mencari dokter Sue. Anakku sakit. Aku ingin dia memeriksa anakku. Dokter Sue. Dokter Sue terkenal tidak mau menolong. Lebih baik kamu cepat kembali. Jangan-jangan dia melihat anak kami. Yah, kenapa tiba-tiba mau menolong? Tolong bantu dong. Maaf, nggak bisa. Suani, kamu benar-benar nggak tahu malu ya? Kamu siapa? Li sini. Bukannya kamu udah masuk. Kamu pikir aku sama kayak kamu? Aku ini putri keluarga Li. Justru kamu. Ngomong-ngomong, apalagi di luar rumah Tante Fu. Tante Fu. Yang tinggal di dalam itu Nyonya Fu. Iya. Kamu kayaknya pernah bohong sama dia. Bilang kamu nggak punya anak. Coba tebak, kalau Nyonya Fu lihat dua anak haram ini. Masih mau bantu kamu nggak? Gimana, takut ya? Nggak nyaman telat. Udah tahu sekarang kenapa dulu. Sekarang kamu mau berlutut minta tolong sama aku. Aku juga nggak bakal kasih kamu masuk. Jangan-jangan kamu sendiri juga nggak bisa masuk. Siapa bilang aku nggak bisa masuk? Kalau kamu bisa masuk, ngapain berdandan kayak gini? Hah? Soalnya hubungan aku sama Tante Wan. Aku mau masuk gimana aja bisa. Aku ini dia yang ngeliatin tumbuh besar. Walaupun aku bikin kesalahan sebesar apapun, dia pasti bakal maafin aku. Justru kamu. Asal kamu pernah bohong sama dia sekali, dia nggak bakal maafin kamu selamanya. Aku bohong sama dia karena terpaksa. Kalau kamu itu jahat, aku nggak percaya Nyonya Fu. Orang yang nggak bisa bedain benar salah. Cepetan tahan dia. Dokter Sue itu nggak mau nolong orang yang udah mau mati. Kalian nggak tahu ya, cepat usir dia. Udah bilang sama kamu kan, Dokter Sue nggak mau nolong orang yang udah mau mati. Kamu ribut lagi, nggak bakal aku tahan ya. Oke, aku nggak ribut. Hari ini aku bakal duduk di sini terus. Nunggu Dokter Sue keluar, boleh kan? Suani, kok dulu aku nggak sadar. Kamu nggak tahu malu banget sih. Ayah dari dua anak haram ini, apakah tidak tahan dengan kelakuanmu yang memalukan? Sehingga dia meninggalkan kalian. Lau Sue. Katanya ada sepasang kembar yang sedang dirawat di bawah. Kamu bilang, apakah mungkin kebetulan? Mereka adalah dua permata hati keluarga kami. Wah. Penyakit hatimu belum sembuh, delusi sudah muncul lagi. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Tahu kenapa ayahku dulu tidak memilihmu? Karena mulutmu yang busuk itu bisa meracuni ikan di seluruh sungai. Kamu selalu membicarakan hal yang tidak seharusnya. Hati-hati. Suatu hari jika aku sudah tidak sabar, aku yang pertama akan membawamu pergi. Hei, sekarang aku sudah punya anak cucu. Kamu berani mencoba membahayakan aku. Tidak takut kena kutukan langit. Siapa yang berisik di luar? Pergi-pergi dari sini. Pergi, tinggalkan tempat ini. Enyahlah. Berhenti, apa yang kalian lakukan?
Ini rumah sakit. Paman Sue wanita ini. Dia tahu Tante Wan butuh istirahat tapi malah berisik di sini. Aku mencoba menyuruh mereka pergi tapi dia malah membawa dua anak haram ini. Bangun dan menggangguku. Dokter Sue bukan seperti itu, dengarkan penjelasanku. Reputasi saya yang tidak mau menolong orang yang sekarat. Mungkin kamu sudah dengar, silakan pulang. Dokter Sue seorang dokter yang berhati mulia. Lihatlah anak saya, dia masih sangat kecil. Kasihanilah dia. Suwani, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Paman Sue sudah bilang tidak mau menolong, tidak. Cepat pergi. Tolonglah Dokter Sue, selamatkan anak saya. Kakak, tolong selamatkan adik saya. Di masa depan saya akan merawatmu sampai tua. Ternyata dua anak haram yang punya ayah tapi tidak punya ibu. Berani mengutuk Paman Sue. Paman Sue, jangan pedulikan mereka wanita ini. Hatinya tidak baik, sebelumnya pernah menipu Tante Wan. Saya paling benci wanita yang suka berbohong. Pergi. Dokter Sue, tolong dengar penjelasanku, ini bukan seperti itu. Li sini, lepaskan mereka. Aku tidak akan melepaskan mereka, kalian tidak dengar apa yang dikatakan Paman Sue. Cepat bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Suami kalian yang hina seperti ini. Pantaskah kalian diobati oleh Paman Sue? Jika kalian tidak pergi, percaya tidak, aku akan membunuh mereka di sini. Berani kamu. Kamu benar-benar tidak berubah. Kak Centing, aku hanya menakut-nakuti mereka. Siapa yang menyuruh mereka ribut di sini kalau-kalau mengganggu istirahat Tante Wan? Bagaimana ini? Pak Fu, maaf, aku benar-benar tidak tahu. Istri Pak Fu sakit, aku tidak bermaksud mengganggunya. Anakku Sinsin dia sakit, aku datang mencari Dokter Sue, ingin mengobatinya. Kak Centing, jangan dengarkan omongannya Paman Sue sudah. Jelas-jelas menolaknya, dia masih saja tidak mau pergi. Makanya aku mengajari mereka. Jelas-jelas kamu wanita jahat ini menipu kakek dokter. Kamu penipu. Diam. Paman Sue sebenarnya. Luka kedua anak ini ada hubungannya denganku juga. Tolong periksa mereka. Baik melihat wajahmu. Kalian ikut aku. Cepat, terima kasih dokter. Terima kasih kakek. Ayo pergi. Terima kasih Pak Fu. Pergilah. Kak Centing. Li sini. Sebelum aku menghukummu, lebih baik kamu cepat pergi. Tapi aku... Ibu tadi tidak mengganggumu kan? Sudahlah ibu, hari ini ada kemajuan. Aku sudah menemukan bahwa kedua anak itu pernah bersekolah di TK Malaikat, sekarang sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Apa TK Malaikat? Kenapa? Itu tempatku sebelumnya bertemu Sinsin. Sinsin. Benar-benar kebetulan ya. Bagaimana mungkin? Dokter Sue. Bagaimana? Jujur saja, katakan padaku. Aku bisa menerimanya. Ambil obat sesuai resep ini. Anaknya masih kecil, minum terus selama 2 bulan. Baru bisa sembuh total. Terima kasih Dokter Sue. Nona Su, saldo kartu tidak cukup, tidak bisa membayar. Tidak mungkin, aku sudah cek. Biaya pengobatan lebih dari 20.000, saldo kartu ini masih ada lebih dari 30.000. Apa 20.000? Lebih dari 200.000. Apa? Lebih dari 200.000. Apakah kalian yang pesan makanan ini? Kenapa dia masih mengantar makanan? Rumah sakit tidak ada undiannya. Sudah saya sampaikan, Tuan Muda, tunggu sebentar. Saya tanya dulu ada apa.
Baik. Tuan muda rumah sakit sudah beberapa kali mengadakan undian. Tapi Nona Su bilang sejak kecil dia selalu sial. Dia tidak percaya bisa menang hadiah utama ini. Lihat ini, aduh. Ayo. Aduh, Su Wanyi. Kenapa mulai mengantar makanan ya? Su Wanyi, semua karena kamu. Aku jadi bermusuhan dengan keluarga Li. Dulu saat aku suruh kamu minta maaf jangan sok suci. Satu saja minta maaf tidak akan sampai. Sekarang aku kehilangan pekerjaan kamu sendiri, juga tidak akan menderita begini. Kenapa masih sok suci ya? Kamu sok suci apa sih? Hari ini aku akan mengajarimu. Apa artinya merendahkan diri demi sesuap nasi? Kamu kan butuh uang ini. Ambil. 100. Ambil itu. Hari ini kalau kamu tidak ambil jangan harap bisa pergi. Ambil. Aku bantu ambil. Lambat apa cepat ambil, aku ambil, aku ambil, aku ambil. Aduh Nona Su, aku tahu salah. Aku tidak berani lagi, lain kali aku buta mata. Nona Su, aku benar-benar tidak berani, masih ada lain kali. Apakah kamu ingin mati? Aku tidak akan berani lagi. Ambil itu, pergi. Terima kasih. Sebenarnya kamu bisa memberitahuku. Lalu, kamu adalah penguasa yang tinggi. Kamu tidak mengerti ini hanya kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Menghindari sementara. Tidak bisa menghindari selamanya. Selalu harus dihadapi. Tapi aku bisa. Aku tidak bisa. Satu kali kamu bermain-main mungkin akan merugikan seumur hidup seorang gadis biasa. Aku tidak bisa bertaruh. Terima kasih Paman Biao. Terima kasih Pak Fu. Paman Biao, kamu bilang seorang wanita. Lebih baik cinta uang. Seperti wanita seperti Nona Su. Yang terbaik. Hei Lijian, kalau untuk adikmu. Masalah di sini kamu jangan bicara. Aduh, bukankah kamu mencari anak kembar yang terpisah bertahun-tahun? Aku punya sedikit petunjuk. Baik, sampai nanti. Ayo. Hei, lihat siapa yang datang. Ayo minum-minum. Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang, petunjuk apa. Cepat berikan padaku. Aduh. Kamu ini kenapa tidak seru? Tidak tahu dari mana anak kembarmu itu. Hei, jangan-jangan. Kamu ditipu. Jangan banyak bicara, petunjuk. Ini adalah data semua anak kembar di kota ini. Begini, kamu lihat sendiri dulu. Aku tidak akan menemani kamu. Terima kasih.
Kakak Centing. Kamu. Kenapa kamu? Minumanmu diberi obat, ayo aku bawa kamu pergi. Apa Lijian ini? Tapi, kamu mau bawa aku kemana? Iya, aku juga nggak tahu. Orang kaya kayak kamu suka pergi ke hotel kayak Black Swan gitu ya. Gimana kalau kita cari kamar buat kamu? Suami kamu. Kalau kamu berani kasih cewek ke aku kamu mati deh. Terus gimana dong? Cepetan dia datang. Suami kamu lagi. Gimana, udah baikan? Centing. Gimana ngomongnya? Kamu ngapain? Kamu lepasin aku. Tenang aja, aku bakal tanggung jawab sama kamu. Tanggung jawab apa? Kemarin kamu udah manfaatin aku aja belum nuntut kamu. Sekarang kamu mau aku jadi selingkuhan. Siapa bilang mau kamu jadi selingkuhan? Bukan jadi selingkuhan. Jangan-jangan kamu mau nikahin aku. Terus gimana dengan ibu anak kamu? Aku nggak bisa kasih dia cinta, cuma bisa kasih kompensasi lain. Maksud kamu? Singkirin ibu, ambil anaknya. Pakai cara kompensasi lain, tukar dua anak yang udah dia besarin susah payah. Mr. Fu, kamu tahu nggak kalau ayah anakku ngajuin permintaan kayak gini ke aku? Apa yang bakal terjadi? Aku bakal gebukin kepalanya. Bajingan. Suami kamu tamat. Yang master matamu. Yang master tenang aja. Hal ini pasti nggak bakal tersebar. Tapi Miss Su dia udah keluar hotel. Dia nggak bakal bisa kabur. Aduh, Mirip banget ya. Nggak mirip. Kayaknya aku kebanyakan mikir. kamu kesetanannya. Beberapa hari ini kamu kayak hantu aja. Kamu aja yang kesetanan, aku cuma lihat ada anak kecil yang mirip kamu aja beneran. Anak perempuan. Jadi gini, beberapa hari yang lalu, aku ngobatin anak perempuan kebetulan banget. Dia mirip sama kamu waktu kecil. Ada penyakit hati juga. Wah, kamu si pikun tua. Itu cucu saya, di mana dia, cepat bawa saya ke sana. Jangan terlalu bersemangat, dia bukan cucu kamu. Bagaimana kamu yakin dia bukan cucu saya? Kamu pernah lihat cucu saya? Saya belum pernah lihat, tapi anak kamu pernah lihat fotonya. Kalau dia cucu kamu, anak kamu pasti tahu. Pasti kenal, saya hanya menghormati anak kamu. Baru mau obati dia. Dia memang tidak tahu, tidak bisa. Saya harus pergi lihat. Ini sudah keluar dari rumah sakit ini. Bukannya masih sakit, oh sudah tidak apa-apa. Obat tradisional itu bawa pulang dan rebus sendiri juga sama saja. Ya, dan ibu anak itu sendirian membawa dua anak. Tidak mudah lebih cepat keluar dari rumah sakit. Bisa menghemat biaya ya? Sungguh tidak mudah. 2.
Benar dua anak ini mana mungkin bohong. Dan itu sepasang anak yang sangat pintar. Dan sangat lucu sepasang kembar-kembar cepat. Kasih saya nomor kontaknya. Halo, Centing tidak baik. Ibumu sangat rindu cucu. Paman Biao. Ibu saya mau cari masalah dengan Nona Su cepat. Cari cara untuk menghentikannya. Ya tuan muda. Sin Yuyu, kalian main di sini dulu. Mama mau rebus obat tradisional. Ya, Sin, kenapa bonekamu tidak ada tangannya? ditarik oleh Lizzie Tao. Dia lagi adik, jangan sedih. Nanti kakak akan cari banyak uang. Beli banyak boneka untuk kamu ya. Ya kakak yang terbaik. Telepon mama berbunyi. Datang. Halo, siapa ya? Sin ini nenek. Nenek ini Sin. Nenek. Halo. Halo, akhirnya saya menemukan kalian. Kalian siapa ya? Mama siapa ya? Salah sambung. Halo Pak Fu. Nona Su, apa saya bisa datang ke rumahmu sekarang? Apa kamu mau datang sekarang? Tunggu sebentar ya. Tuan rumah. Tuan rumah, bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari untuk membayar sewa? Semua uang saya sudah digunakan untuk biaya pengobatan anak saya. Bisa saja memberi waktu. Asalkan kamu melayani saya dengan baik malam ini. Saya akan membebaskan sewa Anda. Kamu ngapain lepaskan saya? Jahat, lepaskan mama saya. Anak kecil minggir. Yuyu, Sin, kamu brengsek. Lepaskan saya. Halo Nona Su. Cepat gas. Saya tidak akan menunggak sewa Anda. Kalau kamu terus begini, saya benar-benar akan melapor ke polisi. Wanita jalang sudah punya 2 anak haram. Masih pura-pura suci. Kalau tahu diri, layani saya dengan baik. Kalau tidak, kalian bertiga akan merasakan apa itu, seperti anjing terlantar. Saya tidak akan menunggak sewa Anda. Kalau kamu terus begini, saya benar-benar akan melapor ke polisi. Ribut sekali, bawa mereka keluar dan ikat baik-baik. Di sini kamu lagi. Lepaskan mereka. Ini semua karena ulahmu sendiri. Siapa yang menyuruhmu begitu bejat dan tidak tahu malu? Berani-beraninya naik ke tempat tidur kakak Centing. Di sini kamu sendiri yang tidak bisa mendapatkan pria. Jadi mau naik tempat tidur siapa yang sebenarnya tidak tahu malu? Wanita jalang masih berani membantah. Wanita jalang pura-pura APA lagi. Suani, ada orang yang tidak menolakmu. Ikuti saja, agar punya tempat tinggal. Hah, siapa bilang saya tidak menolaknya? Sudah punya 2 anak haram, main-main saja. Masa mau dinikahi? Suani, dikasih gratis pun tidak ada yang mau. Kamu nikmati saja di sini, saya keluar dulu. Lihat 2 anak haram itu. Di sini kamu mau apa? Jangan sentuh mereka. Mau kemana? Lepaskan saya. Saya mau mama. Lepaskan saya.
Jangan berantem lagi. Jangan berantem ya. Pukul sampai mati Suwani-Suwani. Paman Biao. Dokter, apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa, sebentar lagi dia akan sadar. Kamu bayar biayanya dulu. Baik, terima kasih. Wan-Wan? Aku? Jiang Feng pelan-pelan. Kok kamu di sini? Xin dan Yuyu mana? SSST mereka berdua sekarang di rumahku aman. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mau mama. Kapan si penculik itu datang? Nggak tahu, cepat tutup pintu mobilnya. Jangan sampai ada yang lihat. Yuyu, tunggu ya, tante akan balas dendam untuk kalian. Tante akan balas dendam untuk kalian. Iya. Cepat bawa ke rumah sakit. Baik. Waktu itu aku lihat dia menggendongmu seperti itu. Lalu dia keluar dan naik mobil. Aku lihat dia terlihat panik dan bilang mau mengantarmu ke rumah sakit. Kayaknya nggak berniat jahat jadi. Aku diam-diam mengikuti mobilnya. Jadi Xin dan Yuyu ada di tempatmu. Aku jadi tenang. Tenang aja, tante ini nggak cuma bisa makan nasi. Ngomong-ngomong. Siapa sih cowok itu? Aku lihat dia ganteng. Mikir apa sih? Dia orang kaya. Dan aku juga nggak mau ikut campur urusan keluarga orang. Kalian berdua emang nggak ada hubungan apa-apa. Aku lihat dia cukup peduli sama kamu. Nggak sepenuhnya nggak ada hubungan. Aku guru privat anak mereka. Tapi nenek mereka nggak memperbolehkan guru privat punya anak. Jadi selama ini aku nggak bisa kontak Xin dan Yuyu. Ya sudah, kamu istirahat aja dulu. Xin dan Yuyu tinggal di tempatku. Tenang aja. Li sini. Fuzong, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu kalau Nona Su adalah wanita kamu. Kalau tidak, aku tidak akan berani semua ini gara-gara Li Sini. Dia bilang Nona Su adalah anak yatim, dua anak haram tidak punya ayah. Bahkan jika mereka mati, tidak ada yang akan membela mereka. Fuzong, aku sudah hilang akal. Aku salah, Fuzong. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Cari tahu. Bersihkan semua aset atas namanya. Baik, Tuan Fu. Fuzong, aku salah, Fuzong. Jangan pukul cucuku. Apa yang terjadi? Lao Sue, aku bermimpi cucuku diganggu. Aduh, Ini hanya mimpi buruk. tidak bisa. Orang yang aku kirim bilang rumah sewa itu berantakan. Pasti ada yang terjadi pada cucuku. Aku harus pergi melihat. Jangan. Kamu sudah lewat 3 jalan hari ini. Di depan ketiga jalan itu, ada kecelakaan. Ini artinya, hari ini kamu tidak cocok bepergian dengar aku. Aku akan telepon Centing untuk pergi melihat. Semua ini gara-gara Li Sini. Dia bilang Nona Su adalah anak yatim. Dua anak haram tidak punya ayah. Bahkan jika mereka mati, tidak ada yang akan membela mereka. Aku beritahu kamu, selain ibu kandung cucuku, kamu tidak boleh menikahi siapapun. Seandainya wanita 5 tahun lalu adalah kamu. Halo ibu. Centing. Aku punya kabar tentang anak-anak mereka. Cepat pergi ke rumah sewa tempat mereka tinggal.
Hari ini aku melihat seorang anak laki-laki. Mirip sekali dengan kamu waktu kecil. Ibu, sepertinya aku melihat mereka. Cepat kejar. Cepat blokir parkiran. Sialan, ada apa di depan? Katanya keluarga kaya Fu dari Provinsi Selatan sedang mencari seorang pangeran kecil dan putri kecil. Aku masih ada urusan penting. Mereka mencari anak, apa hubungannya dengan aku? Punya uang hebat. Maaf mengganggu waktu kalian sebentar. Ah, gampang-gampang. Anda sibuk saja, jangan terganggu. Minta properti untuk memeriksa rekaman CCTV. Segera kirim ke ponsel saya. Cepat cek nomor plat ini. Untungnya aku beruntung. Hampir terjebak di dalam. Hore, ibu angkatmu hebat. Halo? Apa maksudnya bagi-bagi uang? Aku baru saja keluar dari sana. Kehilangan kesempatan besar. Apa yang terjadi dengan ibu angkat? Wanita yang emosinya tidak stabil sangat menakutkan. Emosi tidak stabil. Ini dia setelah keluar dari mal. Pokoknya tingkah lakunya sangat berlebihan. Memang benar. Tidak cocok untuk posisi istri Presiden Fu. Tapi bagaimana dengan dua anak itu? Bukankah kamu bilang Nona Su punya dua anak? Bisakah Nona Su membawa dua anak itu ke rumah kita? Setelah dua anak kecilku punya teman bermain, mereka pasti bisa cepat beradaptasi dengan rumah baru. Ini ide yang bagus. Aku akan segera ke rumah wanita ini dan menjemput anak-anaknya sendiri. Cepat-cepat pergi. Tuan muda, ini tempatnya. Kalian cari siapa? Apakah ini rumah Nyonya Jiang Feng? Pemiliknya sepertinya Marga Jiang. Tapi akhir-akhir ini sedang direnovasi. Dia tidak ada di sini baru-baru ini. Kalau begitu kamu tahu dia di mana sekarang? Tidak tahu, kami cuma pekerja, ayo pergi. Sikap apa ini, kami sedang bertanya. Sudahlah. Mereka cuma pekerja, tidak tahu apa-apa. Besok tanya ke perusahaan renovasi. Pasti bisa dapat nomor telepon Jiang Feng. Ada apa, tuan muda? Tidak apa-apa, mungkin hanya mata yang berkunang-kunang. Ayo pergi. Baik. Aku ingat rumahmu bukan di lantai 3. Rumahku sedang direnovasi, kebetulan ada rumah kosong teman. Di atas rumahku pinjam beberapa hari. Kalau aku bawa dua anak tinggal di sana, apakah dia tidak akan marah? Udah gak apa-apa, cepet. Ayo cepet jalan-jalan. Tenang aja, lu pikir. Siapa yang kayak tuan tanah jijik lu gitu lu? Lu tinggal aja di sini dengan tenang. Barang-barang lu udah gua pindahin semua. Makasih. Lu ngomong apa sih? Bilang makasih sama gua, nih beneran. Udah bentar gua angkat telepon. Halo Bu Fu, ada apa? Lu tahu gua punya anak kan? Apa? Suruh gua bawa anak ke rumah keluarga Fu. Oh, oke, gak apa-apa.
Oh, oke, besok ketemu. Itu kerjaan les lu kan? Anak mereka udah ketemu. Tapi, suruh lu bawa Sinsin sama Yuyu ke sana. Kenapa ya gua ingat? Persyaratan mereka cari guru les dulu. Yaitu gak boleh punya anak. Menurut Bu Fu, mereka mau pisahin ibu sama anaknya jadi. Kayaknya mereka mau Sinsin sama Yuyu temenin anak mereka adaptasi sama lingkungan baru. Orang kayak gini bener-bener jahat. Dulu gak suka sama ceweknya kenapa harus nyusahin. Sekarang malah gini. Anaknya ketemu mau pisahin ibu sama anaknya. Wan-Wan? Kalau lu ketemu cowok brengsek kayak gitu buruan kabur. Denger gak? Tenang aja, tunggu gua dapat kerjaan baru. Langsung resign. Gak tahu kenapa. Setiap kali lihat dua anak itu, selalu ada rasa sakit hati yang aneh. Tuan muda beberapa hari lagi tuan kecil sama nona kecil balik. Lihat bapak udah siapin banyak hadiah buat mereka. Pasti seneng banget. Hari ini gua kayaknya bisa hubungin mama anaknya. Oh iya, bentar lagi Nona Su mau bawa anaknya ke sini. Adaptasi dulu, lu jagain ya. Tenang aja, tuan muda, nyonya udah bilang. Nona Su, gua siapin kejutan kecil buat anak lu. Ditaruh di sofa ruang tamu. Katanya dua anak kakak centing. Bentar lagi balik. Kalau aku bisa membuat mereka senang, pasti kakak centing akan segera menikahiku. Dan, Tante Wan pasti akan melihatku dengan cara yang berbeda. Sinsin Yuyu masih ingat. Apa yang Mama bilang kepada kalian? Ingat, Apa? aku janji tidak akan main-main dengan mainan si adik kecil. Ya, aku juga. Baik sekali. Tapi Pak Fu bilang, dia sudah menyiapkan hadiah untuk kalian juga. Ayo. Paman Fu baik sekali. Terima kasih Paman Fu. Anak haram siapa yang membiarkan kalian masuk? Di sini apa lagi yang kamu mau? Masalah kemarin aku belum menyelesaikanmu. Kamu datang lagi untuk memprovokasi. Menyelesaikanku, kamu pikir kamu siapa? Dan dua anak haram ini pantas tinggal di sini. Mainan ini Tante Wan dan kakak centing. Untuk menyambut adik kecil dan adik perempuan keluarga Fu, sudah memilih dan mempersiapkannya lama. Aku adalah guru privat yang lulus wawancara langsung dari Nyonya Fu. Nyonya Fu juga yang menyuruhku membawa kedua anak ini ke sini. Jangan kira karena Tante Wan belum keluar dari rumah sakit kamu bisa berbohong. Memanfaatkan kesempatan untuk mengambil untung. Guru privat apa kasih muka? Memanggilmu guru sebenarnya. Hanya pengasuh yang agak terhormat. Lalu kamu sekarang apa, bahkan tidak sebanding dengan pengasuh tidak resmi. Kamu pikir keluarga Fu akan menghargaimu? Kamu tunggu saja sampai Tante Wan keluar dari rumah sakit. Kamu akan diusir. Aku akan menunggu. Mau kemana? Apa yang aku mau lakukan tidak perlu kamu tanya. Suami kamu pikir ini masih di taman kanak-kanak. Kamu harus sadar. Keluargaku dan keluarga Fu adalah teman lama. Aku di sini seperti setengah tuan rumah. Dan kamu hanya pelayan. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Percaya tidak, aku akan membuatmu pergi. Tidak percaya, minggir. Tangkap dia. Kamu ngapain? Berhenti, Nona Su. Ini adalah guru yang diundang oleh Nyonya dan Tuan Muda. Siapa yang menyuruh kalian bersikap tidak sopan? Mama, kamu baik-baik saja. Nona Su, Anda baik-baik saja. Baik-baik saja. Salahku karena baru saja keluar sebentar. Tidak sempat memperkenalkan Anda. Kalian cepat minta maaf kepada Nona Su. Maaf, Nona Su. WMA wanita ini yang tidak patuh aturan duluan. Jadi pengasuh bawa dua anaknya untuk mengambil keuntungan. Nona Sinyi memang Nyonya dan Tuan Muda.
yang meminta Nona Su membawa anak-anaknya bermain bersama. Itu karena kakak Centing dan Tante Wan sama sekali tidak mengenal wanita ini. Aku pernah bekerja sama dengannya dulu di taman kanak-kanak. Dia diam-diam mengambil makanan, minuman, dan mainan membawanya pulang. Untuk dua anak liar ini. Li Xinyi di hadapanku. Kamu masih bisa berbohong dan memfitnahku. Kamu tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Baru masuk langsung mengambil tanpa izin. Ini yang kamu ajarkan pada mereka. Orang sepertimu pantas jadi guru. Vanita Yat kamu bong mainan ini. Adalah hadiah dari Paman Fu untukku dan adikku. Hadiah untuk kalian-kalian pantas. Anak liar yang punya ayah tapi tidak punya ibu. Jangan merusak tuan muda dan nona kecil. Li Xinyi keluarga Li memang baik. Tapi mulutmu kok tidak bersih. Baunya busuk. Wanita jalang. Berkata kasar tentang orang tuaku, aduh. Jangan berisik. WMA 2 hadiah ini benar-benar dari Tuan Fu. Untuk Da Bao dan Xiao Bao, kalau tidak percaya, aku bisa telepon sekarang. Bagaimana mau jadi orang jahat duluan? Aku sudah sering lihat tipuanmu menganggap diri cantik. Mau menggoda tuan rumah untuk naik pangkat, kamu tidak jijik. Kapan aku menggoda Tuan Fu? Kan cuma guru kalau tidak mau menggoda tuan muda. Kenapa kamu dandan memang? Baru saja masuk. Bahkan tukang kebun Xiao Zhang melirikmu beberapa kali. Masih bilang diri bersih, siapa yang percaya? Dengar nggak? Kalau cuma aku yang bilang, mungkin aku salah tuduh. Tapi banyak yang bilang. Berarti kamu yang salah. Apa yang kamu lakukan, Li Xinyi? Lepaskan mereka. Kamu mau manfaatin dua anak liar ini untuk menyenangkan si tuan kecil dan putri kecil. Jangan kira Wani bakal toleransi. Kamu bawa dua anak liar ini masuk. Cepet-cepet, jangan bikin aku telat jemput cucu. Aduh, orangnya belum ketemu. Ngapain buru-buru? Cepet-cepet. Halo Centing, gimana? Mama tenang aja. Aku udah dapat nomor mamanya anak. Oh bagus, aku pulang dulu ketemu dua anaknya Su. Aku tunggu kabar baik di rumah, cepet nyetir. Kenapa diam aja? Atau ketahuan nggak bisa bantah? Debat sama orang kayak kamu cuma bikin IQ turun. Kamu pikir dengan beberapa kata bisa bikin aku pergi? Kamu pikir kamu siapa? Kamu memang tebal muka, nggak mau pergi ya? Biar nanti dia nggak ganggu si tuan kecil. Aku yang bakal didik dia buat kamu. Nona Xinyi ini nggak baik. Mama Wu tenang, aku tahu batas. Kamu juga nggak mau kan si tuan kecil pulang? Dibully anak liar kayak gini ini. Halo, kami datang ngantar lukisan. Oke, aku keluar sekarang. Silakan masuk. Sin, kamu nggak apa-apa, Li Xinyi. Lepasin Sin, dia kambuh asma. Dia butuh obat sekarang. Xing kamu perempuan Yat. Lepasin adikku. Aku mau mama, aku mau nenek. Lepasin kalian boleh. Berlutut baru aku lepasin. Sin. Permisi, minggir dong. Aku udah berlutut, lepasin Sin. Lukisan itu Yuyu dan Sin ini. Ini gimana sih? Lukisan si tuan kecil. Kok bisa anak liar ini? Aku tadi seharusnya tidak memanggilnya anak haram ya. Gadis kecil di gambar itu jelas-jelas. Sin, sekarang aku akan memberimu obat. Sudah lebih baik. Kalian berdua sampah, nangkap orang aja nggak bisa. Cepat seret mereka keluar. Ternyata aku tidak salah lihat. Gambar itu memang Yuyu dan Sin. Jangan-jangan. Jangan-jangan pria itu adalah Fu Centing. Tidak bisa. Mereka ingin mengambil anaknya dan membuang ibunya. Aku harus segera membawa anak-anak pergi. Li Xinyi, kamu menang, aku pergi sekarang. Kamu benar-benar mau pergi?
Tidak semua orang sepertimu. Hal yang kamu perebutkan aku tidak tertarik. Sin Yuyu, kita pergi. Kamu lihat tadi ya? Lalu kenapa dia pergi? Jangan-jangan dia tidak melihat dengan jelas. Jangan-jangan kita salah lihat. Kalau tidak, mana ada wanita yang melewatkan kesempatan bagus ini? Kamu benar. Pasti kita salah lihat, tidak ada wanita yang melewatkan kesempatan naik ke atas ini. Tahan mereka. Kamu pikir rumah Fu ini tempat apa? Mau datang ya datang. Mau pergi ya pergi. Di sini kamu mau bagaimana lagi? Aku sarankan kamu tahu diri. Mau pergi boleh, tapi aku akan membuat dua anak harammu itu seperti anjing. Merangkak keluar. Di sini kamu tidak berpikir aku pergi, karena takut sama kamu kan? Kalau tidak, kamu ini rakyat jelata. Keluarga Li cukup mengeluarkan satu jari, bisa membuatmu hancur lebur. Tapi pernah dengar nggak? Orang yang tidak punya apa-apa tidak takut sama yang punya. Maksud kamu apa? Maksudku adalah, ketemu wanita seperti aku yang tidak punya apa-apa dan tidak menginginkan apapun darimu, kamu harus menjauh. Mama hebat. Tentu saja kita pergi. Kalian masih diam saja, tahan dia, tahan dia. Ayo cepat panggil orang. Cepat tahan dia. Lepaskan aku. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Di sini sekarang kamu gak mau biarin kita pergi. Nanti jangan menyesal. Menyesal? Kamu yang seharusnya menyesal. Nggak seharusnya ganggu aku. Tangkap dua bocah ini buat aku. Miss Jiang sedang dinas luar negeri. Belum turun pesawat, mungkin telat balik. Halo. Yang Master sudah ketemu jejak Li sini. Dia sekarang ada di villa keluarga Fu. Apa? Kamu mau ngapain? Ngapain? Tentu menyiksa orang yang kamu sayang. Bikin kamu menderita. Di sini ini urusan kita berdua, kamu ada masalah. Serang aku, kamu ganggu anak kecil, kamu masih manusia nggak? Wah, si miskin juga tahu takut, tahu buru-buru ya. Kamu mau gimana sih? Sujud. Aku sujud, aku lepaskan dia. Aku mau ngapain aja. Mau kamu ngapain aja. Nggak apa-apa. Kamu maksudnya apa? Barusan kan kamu bilang mau ngapain aja. Ini rumah Fu. Kamu nggak takut Nyonya Fu marah? Nona sini, cepetan usir mereka. Hari ini Nyonya pulang dari rumah sakit. Kalau ketemu bisa nggak enak. Takut apa? Aku udah cari tahu. Tanteuan baru bisa pulang sore. Turunin dua bocah ini. Bikin mereka merangkak keluar kayak anjing. Lepaskan aku, minta kamu lepaskan. Kamu ngapain? Nggak apa-apa. Tanteuan, kok kamu pulang duluan? Kalian barusan ngapain sama Nona Su dan anaknya? Tanteuan anaknya dia diam-diam ambil mainan yang dikasih kakak centing. Buat yang master dan putri kecil, makanya aku hukum mereka. Kamu bohong, itu kan hadiah dari Paman Fu. Untuk aku dan adikku. Kamu perempuan jahat bohong. Anak kecil ini, kok mirip banget sama centing waktu kecil. Dua anak ini. Bibi Wan mereka itu. Anak haram yang punya bapak tapi nggak punya ibu. Diam. Kamu yang nggak punya sopan santun. Bibi Wan, jangan panggil aku nggak berhak. Dua anak ini baru 5 tahun, salah apa sama kamu? Kamu kan dari keluarga Wang yang terhormat, kok bicaranya jahat banget. Bibi Wan, aku juga nggak salah kok. Mereka memang anak haram yang nggak punya bapak. Diam. Kalau kamu masih berani ngomong sembarangan, jangan salahkan aku. Siapa bilang mereka nggak punya bapak? Ayo nak kemari. Nenek.
Anak kesayanganku Yuyu. Aku nenekmu. Benarkah kamu nenekku? Ayah, Nenek, kamu nggak takut aku bohong ya? orang-orang selalu menghina kami anak kecil. Nggak ada yang mau mengakui kami. Jadi pasti kamu nenekku. Kedepannya siapa yang berani ganggu kalian? Aku nggak akan memaafkannya apa. Mereka anaknya kakak Centing. Nggak mungkin. Bibi Wan apa nggak salah Li Xinyi? Kamu berani meragukan aku belum menuntut kamu tadi. Menyuruh orang menahan Yueku kamu mau apa? Nggak ada. Nenek wanita yati ini. Selalu menyiksa mama dan kami. Tadi juga suruh kami merangkak keluar. Apa nggak kok? Aku tadi cuma main-main sama mereka. Kamu bohong tadi kamu bikin adikku. Asmanya kambuh. Apa Sinsin asmanya kambuh? Nenek Sinsin sekarang udah baik-baik aja. Sinsin nenek yang salah nenek terlambat datang. Membuat kalian menderita. Li Xinyi kamu minggir. Gak apa-apa kan? Kalian kok di sini? Mama kalian mana? Mama, Kok kamu pulang lebih cepat dari rumah sakit? Kalian tadi ngapain sama Nona Su dan anaknya? SST panggil Mama angkat. Mama angkat. Pintar sekali kalian kalau tidak ingin berpisah dengan Mama. Jangan sampai salah panggil ya. Bukan suruh bawa anak kerja. Kamu bawa anak orang lain. Anak kamu mana? Dia sahabatku. Karena aku bawa anaknya. Jadi anakku. Tentu saja di rumahnya. Apa rumahnya bikin pusing? Aku tahu ini cucu kesayanganku. Dan cucu perempuanku. Nona Jiang. Kasih harga. Ganteng tapi kelakuannya kurang ajar. Mau ambil anaknya jangan salahkan aku kalau minta banyak. Aku mau setengah saham perusahaan Fu. Nona Jiang. Marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Kita semua sudah dewasa. Kamu juga tahu. Kejadian dulu memang tidak disengaja. Aku dan kamu tidak punya dasar perasaan. Dan sekarang aku sudah punya orang yang kusukai. Aku tidak mungkin meninggalkan dia untuk menikahimu. CEO Fu kamu terlalu banyak pikiran. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Karena kamu sudah punya orang yang disukai, maka kamu nikahi saja dia. Kenapa malah mau merebut anakku? Kamu tahu tidak selama ini, bagaimana rasanya membesarkan dua anak sendirian? Mereka adalah nyawaku. Sekarang kamu minta aku kasih harga untuk mereka. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Anak keturunan keluarga Fu tidak mungkin dibiarkan terlantar. Aku hanya berharap memberimu kompensasi sebanyak mungkin. Kalau aku tidak setuju bagaimana? Kamu. Bagaimana kalau begini? Biarkan anak-anak tinggal di rumah Fu beberapa hari. Biarkan mereka yang memilih. Aduh jangan sedih anak-anak memang. Suka bermain. Aku tidak sedih. Aku sedang berpikir jangan-jangan aku melakukan kesalahan. Keluarga Fu bisa memberikan segala yang tidak bisa kuberikan mungkin. Melepaskan mereka adalah pilihan terbaik. Dulu kau mengebangkin kesempatan.
Belajar di luar negeri untuk mereka bukankah karena mereka adalah darah dagingmu sendiri? Jiang Feng. Mereka adalah satu-satunya keluargaku. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan mereka. Sudahlah, tenang saja. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Yuyu dan Sinsin. Besok aku akan memberitahu keluarga Fu agar mereka mengadakan pesta ulang tahun. Nanti kau bisa datang sebagai guru privat untuk menyiapkan tempat pesta ulang tahun. Ketika sudah banyak orang, kita akan membawa kabur anak-anak itu. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Ayah. Sinsin menyanyi bagus tidak? HM menyanyinya sangat bagus. Apakah Pak Fu hari ini tidak pergi kerja? HM. Utamanya ingin lebih banyak menemani anak-anak. Ternyata dia ayah yang baik. Biarkan dia terlibat agar anak-anak bisa lebih menikmati kasih sayang ayah. Dengan ditemani ayah, bisa membuat anak lebih berani dan kepribadian lebih baik. Bagaimana kalau permainan selanjutnya ditemani oleh Pak Fu? Baik, bagaimana caranya? Kalian ajari ayah ya. Ye, ayah menemani kita bermain. Ye, ayah menemani kita bermain. Oh tidak, yang tertangkap busu. Ya ampun. Untung dulu di TK sering latihan. Mereka memanggil busu. Sinsin hebat selanjutnya. Busu yang akan menangkap kita sudah siap. Mulai ya. Aku akan menangkap kalian. Kalian di mana? Busu di atas. Guru mengkari saya. Kami di sini. Hati-hati. Kamu terluka. Kamu bicara dulu. Mr. Fu sebelum pesta ulang tahun anak. Sibuk kerja. Tidak sibuk sama sekali. Hampir setiap hari di rumah. Bagus sekali, kamu bisa lebih banyak menemani anak di rumah. Bagus sekali sebelum pergi. Yuyu dan Sinsin bisa bersama ayah. Apa saya di rumah membuatnya senang? Wanita memang suka berbohong. Maaf Mr. Fu, saya harus menerima telepon. Halo Wanwan, sudah selesai. Benar, saya pakai nama samaran. Menyewa mobil. Sekarang saya bernama Suran. Selama kita bekerja sama, belum sempat keluarga Fu sadar kalian sudah keluar provinsi. Benarkah Su, kamu baik sekali? Su. Siapa itu? Itu pacarnya Jiang Feng. Dia tidak bilang ya. Pacarnya bernama Suran, makanya kedua anaknya pakai marga Su. Sepertinya pernah bilang. Tapi ngapain kamu telepon sembunyi-sembunyi? Siapa yang sembunyi-sembunyi, malah kamu sembunyi-sembunyi dengar telepon orang. Saya. Kamu apa tidak bisa bicara ya? Nona Su. Bagaimana dengan kedua anakmu? Bukannya sudah saya bilang. Di rumah Jiang Feng. Bagaimana kalau besok bawa mereka? Main bersama Sinsin dan Yuyu. Kenapa tidak nyaman? Ada apa yang tidak nyaman? Su baru saja bawa mereka jalan-jalan. Sayang sekali. Baiklah. Pacar Jiang. Lumayan perhatian sama anakmu.
Suani. Kamu wanita yang tak tahu malu. Kamu tahu keluarga Fu akan mengusir ibu dan menyisakan anak. Tapi kamu pura-pura tidak mengenali kedua anak itu. Menggunakan identitas sebagai guru privat. Sengaja menggoda kakak Centing. Aku benar-benar tidak menyangka hari itu kamu menggunakan trik licik ini. Tunggu saja. Aduh. Nyonya, Nona Su ini benar-benar perhatian dan lembut. Perhatian dan sopan santun. Penampilannya juga bagus. Aduh, kalau saja ibu dari kedua anak ini adalah Nona Su, alangkah baiknya. Aduh Nona Jiang, kamu benar-benar beruntung. Tentu saja nanti seluruh keluarga Fu akan menjadi milik anakku. Milik anakku adalah milikku. Kamu lihat sikapnya seperti ini. Bisakah kamu menyalahkanku karena mengusir ibu dan menyisakan anak? Ibu. Nona Su sudah bekerja keras. Minumlah air dan istirahatlah. Terima kasih. Kakak Centing. Kok kamu di sini? Kamu baik-baik saja kan Nona Su? Baik-baik saja. Kok kamu pakai baju seperti ubur-ubur? Aku ini kan untuk membantumu menarik perhatian. Nanti semua orang akan fokus padaku. Kamu bisa bertindak sesuai situasi. Tapi kenapa dia selalu memandangmu? Jangan-jangan dia menyukaimu. Kamu ngomong apa sih? Kita hanya kebetulan. Oke, nanti kamu bertindak sesuai situasi. Sopir sudah menunggumu di luar. Ya. Bros yang kamu desain kemarin temanku sangat suka. Dia menyuruhku berterima kasih padamu. Senang dia suka. Nona Su pernah belajar desain perhiasan. Tentu saja Wanwan kami ini lulus dari Institut Desain Internasional Woden. Dia mendapat beasiswa penuh peringkat pertama. Sayangnya apa? Sayangnya ketemu sama orang brengsek kayak kamu. Kamu marah orang lain ya marah orang lain, ngapain nyeret-nyeret aku? Apa yang aku bilang salah? Kamu kan memang brengsek. Kalau gitu kamu kasih tahu aku dulu, kamu kan memang tega ninggalin aku. Sekarang kamu mau pisahin aku sama anak kita ya kan? Brengsek dasar. Diam aja ya. Kamu juga nggak lihat diri kamu kaya apa, siapa yang mau nikahin kamu? Jadi maksud kamu, kalau aku jadi lembut manis dan baik, kamu mau nikahin aku ya? Mimpi. Ya udah, brengsek ya memang brengsek. Dasar Wanwan. Ayo kita pergi. Ya. Dasar. Kamu. Om Biao. Orang yang dulu ngasih obat ke aku. Kamu sekarang cari tahu hidup ketemu orangnya. Mati ketemu mayatnya. Yang Master sudah bertahun-tahun. Mau cari di mana? Baik Yang Master. Nona Li, semuanya sudah siap. Suani. Kali ini apapun tipu muslihatmu, aku langsung habisi. Sekali tepuk habis. Selamat ya Bu Fu. Dapat sepasang anak kembar. Bikin kami iri mati. Ya iya kan. Terima kasih kamu nggak tahu. Dua bocah ini nakal banget. Tulang-tulang tua ini, hampir remuk dibuatnya. Aku dengar, semakin nakal anaknya semakin pintar ya kan? Fu Zong memang muda dan sukses. Ada penerusnya juga.
Pantas saja saham Fu Group terus naik. Benar-benar bawa keberuntungan ya. Terima kasih semuanya. Dua bayi manis itu mana? Jangan disembunyikan biar kami lihat juga. Dapat keberuntungan juga. Ya, Baik Sinsin. Yuyu Sinsin. Yuyu Sinsin. Yuyu sayangku. Cepat cari. ya. Sinsin Yuyu. Di sini tidak boleh kamu gila. Kamu tahu ini anak siapa, hari ini mereka akan merobohkan gedung ini. Tidak ada yang berani protes, cepat pergi. Yuyu Sinsin. Nanti kita sembunyi sama ayah. Main petak umpet sama nenek yuk. Azik. Ayo. Mama ini Suyu si anak haram. Yuyu kamu baik-baik saja. Suyu itu yang beberapa waktu lalu. Karena memukul anak saya Zitau dikeluarkan dari TK. Bukan dia anak haram yang tidak punya ayah. Kenapa bisa muncul di tempat mewah ini HMPH? Tidak punya ayah bukan masalah, punya ibu yang tidak tahu malu. Tempat mana yang tidak bisa dimasuki entah dari mana. Diam-diam menyelinap masuk. Saya paling benci orang hina seperti ini, ayo. Ayo lihat, aduh. Perut saya agak sakit, Nyonya Lu, kamu duluan saja. Saya ke kamar mandi ya, baik-baik ya. Suami Nyonya Lu, tapi punya sedikit ilmu bela diri. Silakan nikmati. Lu Zitao. Siapa yang mengajarimu bicara seperti ini? Tidak boleh sembarangan memukul dan memarahi orang lain. Tahu tidak kamu harus bagaimana sekarang? Harus minta maaf sama saya, bilang maaf. Minta maaf sama si anak haram ini. Kamu yang menghasut si anak haram ini memukul anak saya. Sebut anak haram mulu. Saya bilang Lu Tian-Tian kok bisa tidak punya sopan santun, ternyata punya ibu yang tidak berpendidikan. Mama. Bagaimana saya mendidik anak saya urusanmu? Wanita tidak tahu malu ini banyak bicara. Ayah nenek itu siapa yang bodoh? Berani mencari dua bintang sial ini. Sinsin Yuyu. Sinsin. Nenek. Ayahku bukan anak haram. Ayah dan nenek. Mereka adalah Pak Fu. Dengarkan saya hanya bercanda tadi. Bercanda. Nyonya Lu benar-benar pandai memilih pasangannya. Benar sekali. Berani memanggil anak Kessel keluarga Fu sebagai anak haram. Bahkan berani membuatnya merangkak di bawah kaki anaknya. Benar-benar tidak takut mati, siapa yang tidak setuju. Bercanda tidak melihat di mana tempatnya. Tentu saja bahkan istri saya yang galak. Sudah memperingatkan sebelumnya anak saya setelah datang ke sini. Harus mengalah pada anak kecil dan nona kecil. Ini keluarga Lu malah. Orang dewasa bersama anak-anaknya mengganggu orang lain. Pak Fu, Anda yang besar tidak mengingat kesalahan kecil. Jangan marah pada saya tidak tahu. Mereka adalah putri kecil dan anak kecil Anda. Maksudmu jika mereka bukan anak Fu Centing, Anda bisa dengan seenaknya menghina dan merendahkannya. Yang ganggu ibu saya, mereka adalah anak haram. Saya akan membunuh mereka. Diam. Anak kecil berani ngomong sembarangan lagi, saya patahkan kakimu. Lu, kenapa kamu memukul anak saya? Dia masih kecil. Kalau tidak dipukul sekarang nanti, dia akan membunuh dan membakar. Semuanya karena kamu wanita bodoh ini yang mengajarinya. Pak Fu, anak ini tidak mengerti. Lihat. Pak Lu benar-benar pandai menghindar ya. Istrimu suka bercanda. Anakmu tidak mengerti ya. Maka sebagai direktur kamu yang menanggung konsekuensinya. Datang. Usir keluarga ini ke luar negeri. Jangan Pak Fu. Semua harta saya ada di sini. Usaha. Keluarga Lu akan segera bangkrut. Usaha apa yang kamu punya? Jangan Pak Fu, saya akan membersihkan rumah tangga ini. Kamu pembawa sial. Biasanya di rumah saja sudah sombong, hari ini bahkan berani mengganggu harta keluarga Pak Fu. Segera bawa anak harammu pergi dari sini. Kamu setiap hari adalah anak kandungmu. Kamu malah bilang dia anak haram, kamu masih manusia apa bukan? Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan dimarahi. Kamu wanita hina, sifat perlu minta maaf. Apakah kamu ingin anakmu nanti tidak punya apa-apa?
Fuzong, Anda orang besar, jangan ingat kesalahan orang kecil. Jangan marah sama saya. Maafkan keluarga Lu, kami lepaskan keluarga Lu kami. Ini di sini dia yang menghasut. Biang keladinya adalah dia. Nyonya Lu, bagaimana kamu bisa memfitnah saya? Diam. Seseorang bawa keluarga mereka dan di sini. Semua serat ke bawah. Ayo, Jangan Fuzong, jangan. jangan centing kakak, jangan. Ayah ibu sudah dipukul sampai mati. Dia benar-benar Ibu Yuyu dan Sinsin. Tunang hanya pingsan tapi ada tanda-tanda keguguran. Cepat bawa ke rumah sakit untuk menyelamatkan janin. Keguguran selamatkan janin. Ya cepat. Paman Biao siapkan mobil. Yang lain minggir. Baik Tuan Muda. Nona Su ini hamil lagi. Nona Su wanita normal. Apa salahnya dia hamil? Dia sebelumnya melahirkan tanpa menikah, dicela, sekarang malah. Saya bilang nenek ini sekarang jadi pikun. Hanya tahu membela anakmu. Nenek pikun ini dia hamil. Apa hubungannya dengan centing? Maksudmu, dia hamil anak centing? Kalau tidak, Nona Su bukan orang sembarangan. Nenek ini. Jangan-jangan kamu juga kena penyakit mata duitan. Apakah kamu merasa Nona Su asalnya tidak baik? Ingin mengambil anaknya saja. Bukan maksudmu. Ibu Sinsin dan Yuyu ini. Nona Su. Kalau tidak, Jadi sekarang dia hamil. Cepat siapkan mobil ke rumah sakit. nenek gila ini pikun begitu cepat. Benar-benar. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Mama jangan mati. Aku mau mama. Tunang saja mama, baik-baik saja. Benarkah? Tapi dia sudah lama kekurangan gizi. Baru-baru ini terlalu lelah, kamu sebagai suami harus lebih memperhatikannya. Baik, terima kasih dokter. Wan. Cepatlah sadar. Beritahu aku apakah ini semua benar. Sampai sekarang aku masih tidak percaya. Wan? Kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja, jangan menakut-nakutiku. Kalau kamu ada apa-apa, aku harus bagaimana? Wan? Kamu ini perempuan kenapa begitu ribut? Kamu tidak biarkan Wan istirahat, cepat keluar dari sini. Yang harus keluar adalah kamu, aku baru pergi sebentar. Wan sudah jadi seperti ini, nanti aku cari kamu. Aku belum cari kamu. Kamu jujur saja. Sinsin dan Yuyu anak siapa sebenarnya? Aku sarankan. Jawab dengan hati-hati. Kalau tidak, promosi kamu jadi direktur akhir tahun ini mungkin batal. Kamu mengancamku. Bos grup Huanyu adalah kamu. Kamu bilang. Kamu sudah sadar. Aku kenapa di rumah sakit? Salahku tidak merawatmu dengan baik.
Membuatmu dipermalukan dan disakiti. Menderita begitu banyak. Mr. Fu kamu. Kamu bicara apa? Kamu masih mau menyembunyikan dariku. Jiang Feng sudah mengaku. Dia mengaku apa? Masih berpura-pura. Dia bilang, Yuyu dan Xin Xin adalah anak kita. Dia benar-benar mengaku. Jadi ini semua benar. Kamu menipuku. Siapa yang menyuruhmu tidak jujur? Membohongiku begitu lama. Bukan karena kalian keluarga Fu yang suka menindas bilang mau membuang ibu dan mengambil anak. Jadi aku. Siapa bilang mau membuang ibu dan mengambil anak? Bukan begitu maksudmu dan Bu Fu. Kalau begitu. Itu karena aku pikir wanita itu adalah Jiang Feng, jadi baru mau membuang ibu dan mengambil anak. Kalau tahu itu kamu, aku malah ingin cepat-cepat meminangmu. Aku serius, aku bersumpah. Siapa yang percaya? Benar-benar aku yang jadi saksi dia serius. Ibu, kenapa ibu datang? Anaknya sendiri saja tidak tahu siapa ibunya. Fu Group masih belum bangkrut di tanganmu, untunglah. Itu bukan salahku. Bukan salahmu, siapa lagi? Pasti kamu yang berbuat salah padanya. Dia baru mau menyembunyikannya darimu. Aku tidak bersalah. Nona Su tidak memanggil Nona Su terlalu resmi. Nanti aku panggil Wan Wan saja ya Wan Wan. Nanti kamu jadi menantu keluarga Fu. Siapa yang berani nakal padamu, ibu yang pertama kali menghajarnya? Bu Fu. Kami bukan. Apa Centing berbuat salah padamu? Katakan pada ibu-ibu yang hajar dia. Bu Fu, sebenarnya aku dan Tuan Fu belum terlalu akrab. Mau membohongi ibu lagi? Kalian sudah punya 3 anak. Belum akrab. 3 anak. Kenapa bisa begini? Ada apa? Kok ada 4 kaki 4 tangan? Ada 2 kepala juga. Benarkah? Benar, ada 2 kepala. Guru monster apa ini? Kamu pikir ada kemungkinan? Ini kembar. Kembar? Selamat datang pulang, Nyonya muda. Kenapa dibuat seperti menghadap raja begini? Ia menyambut ratuku pulang. Kalau begitu turunkan aku dulu, jangan sampai ditertawakan orang. Siapa yang berani tertawa? Nanti acara seperti ini masih banyak. Mereka perlu beradaptasi dulu. Fu Tai. Anda datang sendiri untuk memilih perhiasannya, Nyonya Zhang. Mari saya perkenalkan, ini adalah menantu perempuan saya, Wan Wan. Wan Wan ini adalah istri CEO Grup Zhang. Halo Nyonya Zhang. Halo, ini kan Nona Su yang melahirkan anak kembar untuk keluarga Fu. Sungguh beruntung ya. Benar sekali, dia hamil lagi. Hamil lagi ya? Dan kali ini kembar lagi. Keluarga Fu kami turun-temurun hanya punya 1 anak. Tidak menyangka sampai ke Centing. Jumlah keluarga malah bertambah banyak. Selamat ya. Kapan pernikahannya? Minggu depan. Nyonya Zhang jangan lupa datang ya. Tentu, oh ya. Tiffany ada koleksi baru, mau lihat? Ayo tunggu sebentar. Wan Wan, saya pergi dulu ya. Kamu pilih-pilih dulu di sini, jangan takut mahal. Lihat apa yang kamu suka langsung ambil saja, saya pergi dulu. Halo. Halo Wan Wan, desainmu menang medali emas.
Sudah dapat kabar belum? Sudah, malam ini saya traktir makan untuk merayakannya. Kamu Suwani ya? Siapa kamu? Kenal saya? Masa tidak kenal Nona Gu? Perhiasan Gu Jewelry hampir setengahnya adalah hasil karya Nona Gu. Wanita seperti kamu yang naik lewat kasur, belum menikah sudah punya 4 anak. Masa centing kakak bisa tertarik dengan orang sepertimu? Ya, saya juga tidak mengerti. Kenapa dia memilih saya, bukan kamu? Nona Gu yang berbakat ini. Kamu sombong apa? Centing kakak hanya memanfaatkan rahimmu. Untuk punya anak saja kamu pikir. Centing kakak akan bersamamu selamanya? Lihat dong keluarga Fu itu kelas apa? Kamu itu kelas apa? Apa yang membuatmu pantas untuk centing kakak? Ya, latar belakang keluarga saya memang tidak sebaik kamu. Tapi centing kakak yang kamu suka segera akan menikah dengan saya. Pernikahannya minggu depan. Jangan-jangan kamu tidak tahu ya? Saya ingat, kita seharusnya mengundang semua orang penting di kota ini. Kenapa Nona Gu tidak mendapat undangan? Singkirkan tangan kotormu, permata Ocean Heart ini adalah pemenang medali emas di kompetisi perhiasan internasional. Kenapa karya pemenang emas ada di sini? Benar-benar kampungan tidak tahu apa-apa. Tentu saja karena desainer misterius pemenang emas Luna adalah Nona Gu. Nona Gu kebetulan ya. Karya desain saya dan Ocean Heart ini sama persis. Jangan sok hebat. Kamu ngerti apa itu desain? Ya ampun, wanita ini benar-benar keterlaluan. Bahkan berani mengklaim ide desain Nona Gu, seolah itu miliknya. Demi mengejar keluarga Fu berani bohong apa saja. Bisa bilang apa saja. Bahkan berani ngomong di depan yang punya sungguh lucu. Kamu benar, ada orang yang benar-benar tidak tahu malu. Bisa bohong apa saja, bisa bilang apa saja. Bahkan ngomong di depan yang punya sungguh lucu. Kamu bilang siapa yang tidak tahu malu? Siapa yang nyaut itu yang saya maksud, minggir. Berhenti. Kamu pikir tempat saya ini apa, mau datang ya datang. Mau pergi ya pergi. Saya masuk, kamu tidak izinkan. Saya mau pergi, kamu halangi. Kenapa kamu cari masalah? Kamu tahu grup perusahaan lu, bagaimana akhirnya mereka? Kamu mengancam saya. Kamu bilang ya minggir. Tidak mau Nona. Nona Su ini adalah istri muda grup perusahaan Fu. Baru saja datang bersama Ibu Fu, jangan cari masalah. Nanti kalau Ibu Fu datang repot. Takut apa? Wanita yang naik lewat kasur ini benar-benar pikir dia bisa bertahan. Di posisi istri muda grup perusahaan Fu, dia tidak bisa bertahan, kamu bisa. Ibu Fu, kok cepat sekali datangnya? Kalau tidak cepat kembali, tidak tahu kalian ini di depan satu muka di belakang lain. Bagaimana mengganggu istri muda keluarga Fu saya? Fu Tai, siapa yang berani mengganggunya? Dia cuma pura-pura kasihan di sini. Aku bisa bedain mana yang pura-pura, mana yang enggak. Enggak perlu orang lain ikut campur. Wan-wan, ada yang kamu suka? Model di sini biasa aja, kurang greget. Standar aja. Kecuali yang ini Ocean Heart. Tapi ini cuma tiruan desain orang lain. Kamu? Maaf ya, aku lupa. Model lainnya itu desain Mbak Gu. Mbak Gu memang dari keluarga baik dan berbakat. Banyak juga desain perhiasan yang dibuatnya. Baksu, kamu ini ngomong apa sih? Kakak kita ini sudah terkenal di dunia desain. Apalagi baru-baru ini, baru aja menang penghargaan emas di kompetisi perhiasan nasional. Meskipun kamu adalah nyonya muda grup Fu, tapi baik dari segi keluarga maupun bakat, enggak bisa menyaingi Mbak Gu. Kamu cuma wanita yang naik lewat kasur. Berani-beraninya bandingin diri sama Mbak Gu, sungguh tidak tahu diri. Kalian kok bisa begitu? Enggak kenal orangnya udah ngomong sembarangan. Mama, memang keluarga aku enggak sebagus kamu. Bakat juga cuma sedikit. Tapi dengan sedikit bakat ini, sudah cukup untuk mengalahkanmu, Mbak Gu. Suwani, kamu memang besar mulut. Enggak terima. Kalau gitu kita ketemu di acara penghargaan. Mama, kita pergi. Minggir. Wan-wan, jangan hiraukan omongan mereka. Apa sih keluarga bakat? Keluarga Fu enggak peduli itu, yang penting kamu dan Centing saling mencintai. Selama kamu dan Centing saling mencintai, itu yang terpenting. Ngerti, Mama? Tunggu dulu.
Kamu ngapain sih setiap hari? Kamu tahu nggak aku lagi hamil? Kemari. Gaun pengantin desainer pendiri Gina. Ini bukan untuk dijual. Kamu bisa dapetin gimana? Aku cuma bilang siapa aku. Kasih tahu pendirinya aku Fu Centing. Adalah pemenang medali emas dalam kompetisi desain perhiasan internasional. Suami dari Suani. Bagaimana kamu tahu? Jiang Feng yang bilang. Aku tidak pernah bermimpi bisa memakai gaun ini. Terima kasih sayang. Asalkan istriku suka. Aku rela melakukan apa saja coba dulu. Jadi tadi kamu mau aku mencoba gaun pengantin. Masa ya tidak? Aku juga tidak tahu. Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Jangan lanjutkan.